Tentu teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik ada 4 dan ini dihindari sama sekali kalau mereka berkata selalu dusta. Orang mukmin selalu jelas, jujur, enggak ada dusta dalam hidupnya. Yang kedua adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat, apapun titipan orang namanya amanah. Benda kah, perkataan kah? Saya cerita sama kamu tapi jangan ceritain orang ya, amanah tuh. Jangan ceritain orang, jangan datang kepada teman. Ada teman yang cerita, tapi katanya jangan cerita orang. Kamu jangan cerita orang ya, sama aja bohong. Jangan ceritain, amanah. Termasuk amanah kalau dititipkan jangan dipakai. Titipin motor, titipin mobil, udah dititip ya titip, amanah, jangan disentuh. Nggak boleh sama sekali kecuali kita izin sama pemiliknya. Amanah juga kalau orang kontrak rumah, hati-hati. Contoh-contoh amanah. Kita kontrak, kita masuk dalam rumah tersebut bersih, keluar harus sama. Nggak boleh tercuil-cuil, rusak sana sini atapnya. Ini kan kontrakan, bukan tanggung jawab saya. Loh yang tinggal di situ siapa? Kan kita. Dan rusaknya pada saat kita sedang tinggal, tidak rusak sama pemilik rumah. Ada yang lebih parah, saya dengar di Indonesia ada yang keluar kontrakan, bawa jendelanya orang, bawa pintunya orang, bawa segala macam. Ini a'udzubillah. Sama juga amanah, sewa mobilnya orang. Jangan karena mobil sewa, kemudian polisi tidur ditabrak saja sembarangan, lubang. Penting bukan, kenapa? Bukan mobil saya, sewa kok. Enak benar. Al-jaza min jinsil amal. Hadis Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Hari ini kita rusak barang orang, besok kita Allah kasih mobil, dirusakin juga itu. Sama ponakan kah, sama teman kah, sama sepupu kah, orang Allah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas yang sama. Dan banyak contohnya masalah amanah, hati-hati. Yang ketiga, kalau mereka berjanji, mereka ingkar janji. Bilang, insya Allah saya datang. Ya. Dan di Indonesia perlu kita perbaikin teman-teman, selalu ada persepsi insya Allah itu seakan-akan tidak pasti. Justru kalau pasti bilang insya Allah. Insya Allah lebih hebat dari kata-kata pasti. Datang ya, insya Allah. Berarti pasti datang itu. Karena kita sudah bilang insya Allah berarti Allah kan, kalau Allah izinkan saya masih hidup, saya akan datang. Jangan dibalik, jangan insya Allah berarti ya bisa saja datang, bisa enggak. Ya? Kalau kita nggak bisa telepon, batalkan, maaf ya saya nggak bisa, batalkan. Jangan tiba-tiba nggak datang, orang nunggu sampai berjam-jam. Gitu. Saya subhanallah pernah sekali ke Jeddah, bawa barang amanahnya orang dari Indonesia, saya telepon orangnya. Itu sampai mungkin 6 jam kali saya nunggu. Tunggu dari, sudah pakai baju ihram, nunggu di pinggir jalan, di tempat halte bus. Teleponnya akhi ini ada amanah, titipan dia. Oh iya baik, saya datang sebentar, 10 menit lagi. Baiklah, 10 menit sebentar. 10 menit, nggak ada. Telepon nggak diangkat. Setengah jam saya telepon lagi masuk, oh iya sebentar lagi 10 menit. Begitu terus sampai 6 jam. Nah, ya akhi, kalau ente nggak mau datang bilang, saya mau umroh ini. Ini nggak mungkin saya pegang terus seperti ini. Gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Mekah. Nanti setelah itu baru saya titipin sama orang lain yang bisa sampaikan ke dia. Tapi untuk apa janji orang kalau nggak bisa? Maaf, saya nggak bisa. Ya. Ada kaidah penting dalam hidup seorang mukmin, yaitu fi kulli sarahatin rah. Fi kulli sarahatin raha. Garis bawahi dan hafal itu ya. Bagi yang hafal ini saya kasih buku nanti. Coba ulangi. Oh ya. Kayak orang bisik-bisik. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Terus terang. Datang ya, saya nggak bisa. Bantu saya nggak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Nggak usah basa-basi. Orang mukmin nggak punya dua wajah, satu wajahnya. Iya, enggak, clear. Halal, haram. Udah, nggak usah janji-janji. Nggak usah pakai nggak enak. Oh ini karena kita kadang-kadang di Indonesia ini nggak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, nggak enak nih. Ya nanti saya datang gampang. Padahal sebenarnya nggak mau datang. Nah, saya nggak bisa datang, haram itu. Nggak boleh saya datang. Saya sudah ikut pengajian loh. Oh kau sekarang berubah ya? Iya, saya berubah menjadi lebih baik, beriman. Mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Gitu. Ayo kita ketemu di diskotik ya, nggak bisa, haram. Saya sudah tahu sekarang. Kamu yang hadir pengajian saya ya balik aja dia. Besok nggak telepon lagi tuh. Dia sudah tahu udah berubah nih. Jadi mestinya begitu. Itu satu kaidah sederhana menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Nggak ada wajah dua. Jelas semuanya.
Ini orang kalau berumah tangga enak, orang kalau berparar bisnis enak, orang jadi atasan enak, jadi bawahan enak, semua enak. Karena orang tahu oh, orang ini ya, apa yang dia bilang ya iya. Nggak ada yang rahasia. Nggak ada sesuatu yang dirahasiakan, dalam arti kata memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya. Tapi kalau umumnya memang orang tahu ya sudah nggak masalah. Kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat, mereka curang. Itu sifat orang munafik yang keempat. Kata Nabi SAW, kalau 4 hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia bertaubat. Jadi kalau dia berdebat, curang. Di sini kenapa dikatakan berdebat curang? Karena orang beriman tidak butuh berdebat. Tidak butuh. Teman kita benar, oh iya, Anda benar, saya terima. Selesai, clear. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Oh iya, benar nih, saya yang salah, saya terima. Kan clear. Orang yang suka berdebat walaupun dia salah, ciri munafik. Karena dia tidak mau kalah. Maka ini orang munafik, cirinya. Ini yang dimaksud dengan dia curang, artinya biar juga jelas-jelas salah, tetap ngotot. Ada orang seperti ini teman-teman, jangan dijadikan sebagai sahabat. Orang yang baik, orang yang selalu menerima kalau benar. Kalau kita dinasihatin oleh orang lain, tugas kita menerima, mencerna, memilih yang baik, dijalankan. Bukan kalau orang nasihatin kita, fikir poin apa yang bisa saya pegang, lalu saya balas. Banyak orang begitu dinasihatin. Dia dengar tapi dia pikir, ah ini, poin ini. Nah tapi kan tadi kamu ngomong begini, bantah. Gak usah bantah, gak perlu. Orang kasih nasihat, ya terima kasih. Alhamdulillah, baiklah. Kalau dia salah, dia hardik kita, terima transferan pahala gratis. No? Dia caci maki segala, ya, oh iya. Senyum saja, bagus, terus-terus aja. Saya terima transfer tuh. Saya pernah cerita ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah pakai jubah baru lalu dicaci maki oleh orang. Kamu begini, kamu begitu, kamu macam-macam. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas diam sambil senyum. Sudah selesai orang itu caci maki, oleh Ibnu Abbas dibuka jubahnya. Ini hadiah buat kamu. Sampai malu orang itu. Tadi caci maki dia, kenapa Ibnu Abbas pakai baju baru? Cemburu gara-gara bajunya orang. Kenapa? Baju di badannya orang. Hah? Ngapain kamu yang cemburu? Badan bukan ada juga gitu ya. Kenapa harus cemburu? Tapi gitulah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada pegawainya yang ada bersama di beliau, yang selalu bawa-bawa bukunya apa macam-macam kebutuhan Ibnu Abbas, dia mengatakan, beritahukan alamat rumah saya, rumah kita orang ini. Siapa tahu dia punya hajat kita penuhi. Maka Ibnu Abbas, pegawai Ibnu Abbas sampaikan, lalu orang itu diajak ke rumah, lalu diberikan hadiah sampai orang itu jadi muridnya Ibnu Abbas. Teman-teman sekalian, jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang teriak caci maki, biarin aja. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada dua orang, dua-duanya ribut. Dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, mulutnya besar-besar, kelihatan ludahnya muncrat semua. Jadi jelek. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Yang diam ini dikasih pahala sampai rivalnya ini balas. Kalau kita ikut balas, maka kita juga sama dengan dia. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita juga gibah, itu kebodohan.